juga supaya tidak hilang gitu, tidak mudah hilang lah. Nah, jadi yang bisa pertama kita ambil hikmahnya adalah kita harus banyak bersyukur ya, karena kita ditempatkan di sebuah bumi Allah yang begitu indah, begitu nyaman, dan begitu komplit. Komplitnya itu ya apapun ada di sini. Dari tanah yang subur, bisa untuk ditanami apapun, binatang ternak juga jenis apapun bisa hidup di Indonesia ini ya. Musimnya juga tidak begitu ekstrim, hanya ada dua, yaitu musim panas dan musim hujan. Meskipun kadang ya banjir, tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan banjir sih, karena air itu juga datangnya memang mengalir ya dari atas ke bawah, dan debitnya itu ya tergantung kita yang mengelolanya juga. Ya pokoknya yang pertama kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan untuk tanah Jawa atau Indonesia ini, karena memang sangat luar biasa ya. Dan dari begitu megahnya, begitu mewahnya, begitu istimewanya tanah Indonesia kan jadi banyak yang iri gitu. Maksudnya banyak yang mempertanyakan ya, semuanya itu ingin datang ke sini. Dalam sebuah sejarah, peradaban Yunani adalah peradaban yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh yang sampai saat ini pun masih kita kaji pemikirannya ya, terutama dalam hal filsafat seperti Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Ada Socrates dan Anaximander dan lain sebagainya. Karena semua ilmu pemikiran itu kalau dalam teori barat berasal dari dunia Yunani. Nah, dalam sebuah dunia yang daerah yang penuh dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, tentu tokoh tersebut akan melahirkan sebuah kitab ya, bukan kitab sih, tapi sebuah tulisan, sebuah karya. Seperti Aristoteles itu juga mempunyai banyak sekali buku ya, juga Plato juga mempunyai banyak buku. Sebut saja misal kalau Plato itu ada bukunya yang berjudul Republik, kalau si Aristoteles itu punya bukunya itu judulnya Organon gitu ya. Nah, dari salah satu bukunya Aristoteles itu menjelaskan bahwa ada sebuah kawasan di muka bumi ini yang ciri-cirinya itu seperti di Indonesia. Matahari selalu ada setiap hari, tidak pernah absen ya. Karena kalau di Yunani kan tidak, kawasan Eropa itu matahari itu akan hilang ketika bulan-bulan Desember lah. Itu kalau musim salju kan airnya juga membeku, tidak ada air mengalir di sana, semua daun berguguran, yang masih sisa adalah itu namanya pohon cemara ya. Sehingga ya makan sayur saja di sana sulit kalau sudah di musim-musim salju tanpa matahari. Apalagi menikmati air yang mengalir kan nggak mungkin, karena semuanya beku di luar. Jadi sangat tidak indah kalau tempat-tempat seperti itu, sungguh tidak nyaman untuk manusia gitulah ya. Jadi di dalam bukunya Aristoteles itu menggambarkan tanah yang selalu subur, mataharinya tidak pernah ingkar, selalu ada setiap tahunnya, setiap harinya selalu muncul, tanamannya juga ada terus tumbuh dan bermacam-macam jenis gitu. Nah, semua ciri-ciri itu yang merujuk ke Indonesia di dalam bukunya si Aristoteles itu, sehingga dari Yunani mengutus salah seorang utusan, dia bernama Ptolemaeus, untuk mencari sebuah tempat itu. Kalau di Aristoteles namanya Atlantis ya. Jadi tempat yang begitu indah itu disebut dengan Atlantis, tadi sudah kita dengarkan. Nah, tempat yang Atlantis itu akhirnya dicari oleh Ptolemaeus, utusan dari Yunani, dan akhirnya ditemukanlah oleh Ptolemaeus ini tempat yang dicari-cari.
Dan ketika Ptolemeus pulang ke Yunani dan mengabarkan dia telah menemukan, maka semua orang Yunani itu bersepakat untuk ingin pindah ke Atlantis. Nah, ketemuannya. Akan tetapi karena adanya konflik antara Kreta dan Sparta, perang besar itu di Yunani, yang menyebabkan gagalnya perpindahan orang-orang Yunani ke Indonesia, ke Nusantara ini, sehingga sebuah catatan itu yang ditemukan oleh Ptolemeus ditemukan oleh orang dari India, ya sebut saja namanya Kudungga ya. Nah, dari Kudungga ini sehingga dari cikal bakal di Nusantara lahir sebuah kerajaan. Tadi sudah kita dengar ada Tarumanegara, ada Salaganegara, terus peradaban mulai muncul, ada dinasti Sanjaya, ada dinasti Sailendra, yang nanti akhirnya ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan juga. Terus ya pokoknya awal peradaban Nusantara itu sangat maju ketika ada Sanjaya, ada Sailendra, pokoknya peradabannya maju karena di abad ke-7 itu, di abad ke-7 kan di saat Mataram kuno ya. Jadi Mataram kuno ada banyak sekali peradaban dalam hal pembangunan, intelektual dan lain sebagainya. Semuanya diajarkan penuh ilmu. Sementara di Eropa waktu itu kan yang berkembang adalah ajaran dari gereja, yang dominasinya gereja, sehingga kalau kita juga sering melihat film-film di abad ke-7 di Eropa itu kan keadaannya sangat memprihatinkan ya. Orang-orang dalam keadaan kemiskinan, pengobatan juga jarang karena ilmu kedokteran itu masih tidak ada gitu ya. Nah, karena begitu hebatnya ini, akhirnya kan lahir banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Ada Balaputra Dewa, Dangling Darmo dengan Malwapatinya, sampai kerajaan-kerajaan yang akhir-akhir itu ya kerajaan Mataram gitu. Tapi ya akhirnya ada Belanda juga, akhirnya pecah perang dan lain sebagainya. Juga ilmu-ilmu yang dipelajari di Nusantara itu sangat luar biasa, dengan adanya bukan hanya ilmu yang fisik sih, tapi ilmu ilmu yang tak tampak oleh fisik. Kekuatan dalam dari orang-orang Indonesia juga sangat luar biasa. Pada waktu itu dilihat dari sebuah video pas perang 10 November itu, Gus Muafik juga bercerita kalau melihat betapa hebatnya bambu runcing. Nah, bambu runcing itu kan fisiknya sangat sederhana, akan tetapi mampu menghancurkan sebuah tank baja, mampu mengangkat, mampu mengusir Belanda itu, memenangkan peperangan. Dan itu bukan semata-mata karena ilmu-ilmu logika, tapi juga ada yang namanya riyadhah atau latihan diri untuk memperkuat diri. Nah, mungkin cukup sekian dulu, nanti kita lanjut ke video selanjutnya karena ini video juga terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ya tidak enak juga ya. Dan sekian, sampai jumpa lagi dan terima kasih.